Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas model percakapan coaching grow. Model ini dirancang untuk membantu coach dan coachee mengidentifikasi tujuan, memahami situasi saat ini, mengeksplorasi opsi yang ada, dan menyusun langkah konkret untuk maju. Dengan menggunakan model grow, coach dapat membantu coachee mengembangkan kinerja dan mencapai tujuan dalam konteks kerja yang terstruktur dan terarah. Pendekatan coaching grow terdiri dari 4 langkah, yaitu goals atau tujuan, reality atau realitas saat ini, options atau pilihan, way forward atau will yaitu langkah dan komitmen. Mari kita bahas lebih dalam setiap langkah dalam percakapan grow. Goals. Langkah pertama adalah menetapkan tujuan spesifik yang ingin dicapai oleh coachee. Coach dan coachee menentukan tujuan dengan lebih spesifik dan terukur untuk bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Dari pencapaian kinerja yang sudah ada, apa tujuan yang ingin Ibu capai dalam pengembangan tim saat ini? Saya ingin tim saya lebih proaktif dan memiliki akuntabilitas dalam pengumpulan data. Baik. Apa ukuran keberhasilan ketika tim Ibu lebih proaktif dan memiliki akuntabilitas? Di sini, coach mengajak coachee untuk menentukan tujuan yang jelas dan spesifik yang dapat membantu coachee memfokuskan upayanya pada tujuan yang realistis. Menurut saya, target Ibu untuk meningkatkan kinerja tim ke level yang lebih tinggi sudah terlalu rendah. Saya akan menetapkan tujuan yang lebih tinggi untuk Ibu. Baik Pak, tapi saya merasa ada beberapa hambatan nih yang membuat sulit untuk mencapai target lebih tinggi dalam waktu dekat. Tidak perlu dikhawatirkan, Bu. Saya rasa ini bisa dicapai. Tim lain saja bisa mencapainya. Masa Ibu tidak bisa? Kok tidak pede sekali, Bu? Di sini, coach tidak memberikan ruang bagi coachee untuk menentukan atau menyampaikan perspektifnya sendiri mengenai tujuan yang ingin dicapai. Hal ini berpotensi membuat coachee merasa tidak didengarkan dan kehilangan motivasi. Reality, realitas saat ini. Pada tahap ini, coach membantu coachee menganalisa kondisi saat ini, termasuk kemajuan yang sudah dicapai dan tantangan yang dihadapi. Bagaimana situasi tim Ibu saat ini dalam hal pengumpulan laporan? Saat ini ada beberapa laporan yang sering terlambat Pak, mungkin karena kurangnya komunikasi dan koordinasi. Apalagi hambatan yang Ibu temui? Coach bertanya untuk memahami kondisi saat ini, membantu coachee melihat kesenjangan antara kondisi sekarang dan tujuan yang ingin dicapai. Saya yakin tim Ibu tidak mengikuti arahan karena memang mereka kurang disiplin. Itu masalah utamanya. Sebenarnya mereka cukup disiplin Pak, hanya ada beberapa dinamika situasi yang dalam penanganannya membuat laporan ini membuat tim kurang fokus. Tetap aja kuncinya itu disiplin, Bu. Coach langsung menyimpulkan masalah tanpa bertanya lebih lanjut mengenai situasi sebenarnya yang dihadapi oleh coachee. Ini membuat coach mungkin salah dalam memahami kondisi real, sehingga solusi yang didiskusikan bisa kurang tepat. Option, pilihan. Di sini, coach dan coachee mengeksplorasi opsi-opsi yang bisa diambil untuk mencapai tujuan. Coach membantu coachee mempertimbangkan langkah-langkah yang dapat diambil dan pro kontra dari setiap pilihan. Menurut Ibu, apa saja opsi yang bisa diambil agar tim lebih proaktif dalam pengumpulan laporan? Mungkin saya perlu memberikan umpan balik yang lebih rutin dan membuat jadwal rapat sebagai evaluasi kinerja tim setiap minggunya Pak. Oke. Apalagi peluang lainnya untuk membantu Ibu? Coach mendorong coachee untuk berpikir kreatif dan mengidentifikasi beberapa pilihan yang bisa diambil untuk mencapai tujuan.
Saya rasa sebaiknya Ibu mengadakan rapat evaluasi mingguan dan memberikan laporan secara langsung. Mungkin cara itu bisa dicoba, Pak. Tapi saya masih mencari cara lain nih yang lebih fleksibel mengingat jadwal tim dan lokasi yang berbeda-beda. Tidak perlu mencari cara lain, Bu. Rapat mingguan adalah solusi terbaik. Dan itu saja yang perlu Ibu lakukan. Coach tidak memberikan kesempatan bagi coachee untuk mempertimbangkan atau membahas opsi lainnya. Akibatnya, coachee tidak merasa berpartisipasi dalam menentukan pilihan juga solusi. Dan solusi yang dipilih mungkin tidak sepenuhnya cocok. Way forward atau will, langkah dan komitmen. Tahap akhir adalah menyusun rencana aksi konkret dan memastikan coachee berkomitmen menjalankan rencana tersebut. Coach juga membantu coachee mengantisipasi hambatan dan menjaga motivasi. Dari opsi yang ada, langkah apa yang akan Ibu ambil pertama kali? Saya rasa saya akan mengatur jadwal untuk evaluasi rutin dan memberikan umpan balik kepada tim setiap akhir minggunya, Pak. Bagus. Bagaimana Ibu akan memonitor kemajuan dan menjaga komitmen untuk tetap menjalankan rencana ini? Coach memastikan bahwa coachee memiliki rencana yang jelas dan berkomitmen untuk menjalankannya. Bu Siska, pokoknya mulai minggu depan, saya ingin Ibu memastikan seluruh tim mengikuti rapat mingguan tanpa pengecualian. Pastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Baik, Pak. Tapi saya masih belum yakin nih bagaimana cara menarik perhatian tim agar mereka hadir dan berpartisipasi aktif. Yang penting Ibu buat dulu rapatnya. Masalah partisipasi itu urusan belakangan. Coach menuntut tindakan tanpa membantu coachee mengawasi kekhawatiran atau tantangan yang mungkin muncul. Coach tidak mengecek komitmen coachee dan memberikan arahan tanpa pembahasan lebih lanjut. Sehingga coachee mungkin merasa kurang percaya diri dan tidak sepenuhnya siap untuk melaksanakan rencana tersebut. Contoh percakapan coaching grow. Selamat pagi Bu Siska. Pagi, Pak Stevi. Gimana kabarnya hari ini? Baik dan semangat. Baik. Terima kasih Bu Siska. Hari ini kita akan fokus pada pengembangan tim. Dari pencapaian kinerja yang sudah ada, apa tujuan yang ingin Bu Siska capai? Saya ingin tim saya lebih proaktif, Pak, dalam analisa data dan pengumpulan laporannya. Baik Bu. Bagaimana situasi saat ini terkait dengan hal tersebut? Saat ini yang saya lihat masih ada beberapa kekurangan, terutama dalam hal ketepatan waktu dan akurasi laporan. Baik. Apa saja opsi yang bisa Ibu pertimbangkan untuk meningkatkan level proaktif tim dalam pengumpulan laporan tersebut? Mungkin saya bisa memberi umpan balik yang lebih sering dan membuat jadwal untuk evaluasi mingguannya ya. Langkah yang bagus. Bagaimana Ibu akan memastikan memberikan umpan balik lebih sering dan tim mengikuti jadwal evaluasi ini? Saya akan menetapkan tujuan nih bersama tim dan membuat mereka berkomitmen untuk mengikuti evaluasi mingguannya. Baik, senang banget dengar semangatnya. Dan kapan Ibu akan memulainya? Saya rasa saya akan mulai menjalankannya ini minggu ini, Pak. Dan saya akan laporkan hasilnya pada Bapak pada pertemuan bulan depannya. Baik. Model percakapan Coaching Grow memberikan kerangka yang efektif untuk membantu coachee mencapai kinerja yang optimal. Dengan langkah-langkah ini, coachee termotivasi dan berkomitmen untuk mencapai tujuan mereka. Coaching Grow juga memperkuat hubungan antara coach dan coachee, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pengembangan berkelanjutan. Demikian pembahasan mengenai model percakapan Coaching Grow. Semoga informasi ini bermanfaat bagi semua dan terima kasih telah menyaksikan.